Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Benesar Christian Murdeo, NIM 200303078, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan membahas sosiologi, sifatnya dan program sosiologi dan ilmu sosial. Sekarang pada pertimbangan pertama, sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi. Dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh Dredd. Masyarakat, kata mereka, adalah tidak lain adalah individu yang menyusunnya. Mereka adalah satu-satunya kenyataan. Ketika kita melihat dari analisis ini, betapa salahnya pandangan bahwa sosiologi itu sangat sederhana. Sains yang terdiri seperti yang dipikirkan Comte dalam satu masalah sampai hari ini itu benar. Mustahil bagi seorang sosiologi untuk memiliki pengetahuan ensiklopedia sainsnya, tapi masing-masing sarjana harus melekatkan dirinya pada urutan masalah khusus, kecuali dia ingin puas dengan pandangan yang sangat umum dan tidak jelas. Divisi perubahan, kejahatan dan hukuman. Divisi ketenaga kerjaan dalam masyarakat. Dalam waktu singkat, perubahan besar telah terjadi dalam struktur kita masyarakat. Mereka telah dibebaskan dari tipe semester dengan kecepatan dan sejenisnya proporsi yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Akibatnya, moralitas yang mana sesuai dengan tipe sosial ini telah mengalami kemunduran, tetapi tanpa yang lain berkembang cukup cepat untuk mengisi ruang kosong dalam kesadaran kita. Iman kami telah diganggu, tradisi telah kehilangan pengaruhnya, penilaian individu telah dibebaskan dari kolektif pertimbangan. 2. Hukum evolusi penal. 1. Hukum variasi kuantitatif. Ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Intensitas hukuman lebih besar di masyarakat, termasuk dalam tipe yang kurang maju dan seperti dimiliki kekuasaan terpuas. Karakter yang lebih absolut. Tidak ada kebutuhan besar untuk mendefinisikan yang pertama. Relatif mudah untuk mengenali apakah spesies sosial lebih atau kurang maju dari yang lain. Seorang hanya perlu melihat mana yang lebih maju kompleks, atau jika sama-sama kompleks, yang lebih terorganisasi. Selain itu, hierarki ini spesies sosial tidak menyiratkan bahwa suksesi bentuk masyarakat yang unik tidak linear seri. Sebaiknya bisa dipastikan lebih baik direpresentasikan sebagai pohon dengan lebih banyak lagi atau cabang yang kurang berbeda, tetapi pada pohon ini masyarakat ditempatkan lebih tinggi atau lebih rendah dan berada ditemukan pada jarak yang lebih besar atau lebih kecil dari batang umum. Ini hanya dengan syarat pertimbangan mereka dengan cara ini sehingga dimungkinkan untuk berbicara tentang evolusi umum masyarakat. Lanjut ke hukum variasi kualitatif. Kedua, hukum yang baru saja kita buat hanya berkaitan dengan
besaran atau kuantitas hukuman. Yang akan kita pertimbangkan sekarang ini terkait dengan kualitatifnya modalitas. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: hukuman yang terdiri atas privasi, kebebasan dan kebebasan saja untuk jangka waktu yang bervariasi sesuai dengan gravitasi kejahatan, cenderung semakin menjadi jenis represi normal. Oke, lanjut yang metode sosiologi. Aturan metode sosiologi. Definisi kami ternyata terlalu sempit dan pada saat yang sama terlalu luas, mencakup hampir semua realitas. Telah dikatakan bahwa lingkungan fisik apapun melatih batasan pada makhluk yang menjadi sasaran tindakannya untuk pada sesuatu sejauh mana mereka terikat untuk beradaptasi dengannya. Namun di antara kedua mode pemaksaan ini ada masih perbedaan yang memisahkan lingkungan fisik dari lingkungan moral. Bunuh diri. Bunuh diri sebagai konsekuensi dari pencarian penyebab kecenderungan bunuh diri masing-masing masyarakat. Di sifat masyarakat itu berdiri sendiri dan dengan mengesampingkan individu, kami telah memperolehnya hasil yang sama sekali berbeda. Sedangkan hubungan antara bunuh diri dan biologis atau faktor fisik tidak pasti dan ambigu. Antara bunuh diri dan jenis tertentu, lingkungan sosial bersifat langsung dan konstan. Disinilah akhirnya kami menemukan nyata hukum memungkinkan kita untuk mencoba klasifikasi metodis dari jenis bunuh diri. Agama dan pengetahuan. Bentuk dasar kehidupan agama. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengekspresikan realitas kolektif. Ritus adalah cara bertindak yang berkembang di tengah-tengah kelompok yang berkumpul dan yang ditakdirkan untuk membangkitkan semangat, mempertahankan atau menciptakan kembali keadaan mental tertentu dalam kelompok ini. Jadi, jika kategorinya berasal dari agama, mereka harus berpartisipasi dalam sifat yang sama untuk semua fakta agama. Mereka juga harus bersosialisasi urusan dan produk pemikiran kolektif, setidaknya untuk kondisi aktual kita pengetahuan tentang hal-hal ini. Seseorang harus berhati-hati untuk menghindari semua radikal dan eksklusif. Pertanyaan diperolehkan untuk menganggap bahwa mereka kaya akan elemen sosial. Klasifikasi primitif. Oleh karena itu, klasifikasi primitif tidak tunggal atau luar biasa, tidak memiliki analogi dengan mereka yang dipekerjakan oleh masyarakat yang lebih beradab. Sebaliknya, mereka tampaknya terhubung tanpa jeda dalam kontinuitas klasifikasi ilmiah pertama. Padahal bagaimana berbeda mereka mungkin dalam hal-hal tertentu dari yang terkait, namun mereka memiliki semua yang esensial karakteristik. Pertama-tama, seperti semua klasifikasi canggih, mereka adalah sistem dari pengertian hierarkis. Hal-hal tidak begitu saja diatur oleh mereka dalam bentuk terisolasi
terisolasi kelompok, tetapi kelompok ini berdiri dalam hubungan tetap satu sama lain dan bersama-sama membentuk tunggal utuh. Sekian dan terima kasih.